Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Podcast Majalah Narwastu kembali menyapa para sahabat. Pada podcast kali ini kita akan berbincang kembali bersama dengan pemimpin majalah, redaksi Majalah Narwastu, Bang John Roy Munte. Saat ini kita akan berbicara tentang pengalamannya bersama dengan Pendeta Dr. Andar Ismail. Beliau adalah seorang pendeta dan teolog di Indonesia. Ia menjadi seorang teolog yang terkenal karena buku-buku seri Selamat. Ia juga merupakan dosen STT Jakarta dalam bidang pendidikan Kristen. Informasi yang kami terima pada 25 Agustus 2024 yang lalu, Pendeta Dr. Andar Ismail telah dipanggil Tuhan ke sorga di usia yang ke-84 tahun. Dan tentu di podcast kali ini kita akan berbincang mengenai pengalaman-pengalaman dari Bang Jonro bersama dengan Pendeta Dr. Andar Ismail. Kita akan sapa. Shalom Bang Jonro. Shalom Timothy, salam sehat, salam bahagia untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Oke Bang, seperti yang saya sampaikan bahwa di hari Minggu 25 Agustus 2024 yang lalu, Pendeta Dr. Andar Ismail telah dipanggil dunia. Saya tahu bahwa Narwastu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Pendeta Dr. Andar Ismail. Bahkan beliau 2 kali mengunjungi kantor Majalah Narwastu. Pendeta Dr. Andar Ismail juga merupakan salah satu tokoh Kristiani inspiratif pilihan Majalah Narwastu pada tahun 2018. Mungkin Abang bisa bercerita kepada para sahabat Narwastu tentang pengalaman Abang bersama dengan Pendeta Dr. Andar Ismail. Ya, terima kasih Timothy. Kalau kita bicara tentang almarhum Bapak Pendeta Dr. Andar Ismail, kita juga bicara tentang buku seri Selamat yang dikenal buku bestseller, buku yang sangat laris di tengah umat Kristiani. Ya, dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Pendeta Dr. Andar Ismail yang sudah dipanggil Tuhan pada Minggu 25 Agustus 2024. Kita tentu ingat seorang teolog yang luar biasa, seorang dosen, dan kami kenal beliau selama ini konsultan penerbitan di PT BPK Gunung Mulia yang merupakan penerbit dari buku-bukunya seri Selamat. Kita tahu selama ini Bapak Pendeta Dr. Andar Ismail ya, tidak hanya seorang dosen di STT Jakarta atau yang sekarang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta kalau tidak salah ya. Beliau di sana dikenal sebagai seorang dosen yang cukup disegani karena karya-karyanya, terutama buku seri Selamat. Buku seri Selamat ini, walaupun beliau itu notabene adalah pendeta Gereja Kristen Indonesia GKI, tapi buku-bukunya ini digemari banyak orang dari lintas gereja, Timothy. Iya. Apakah itu dari Pentakosta, dari Karismatik, dari Katolik, bahkan dari denominasi gereja yang lain. Bahkan pernah dalam sebuah buku seri Selamat yang saya baca, dari lintas iman, dari kepercayaan lain pun pernah menyimak bukunya dan memberikan komentar tentang buku tersebut. Dan selama ini karena Timothy menanyakan bagaimana hubungan dengan Pak Pendeta Dr. Andar Ismail, selama ini cukup bagus ya. Beliau ini sering bertelepon ke kantor hanya menanyakan bagaimana kabar, kemudian tetap semangat ya. Karena dia waktu itu sangat tahu penerbitan media cetak seperti Majalah Narwastu itu butuh perjuangan ekstra, perjuangan keras. Di waktu itu memuji tidak mudah untuk menerbitkan media cetak seperti Majalah Narwastu. Dan beliau ini termasuk salah satu pembaca setia Majalah Narwastu. Dan bahkan saya masih ingat dulu beliau menyampaikan ya, ketika saat ini gempuran media digital begitu luar biasa, media cetak juga buku-buku Kristiani harus terus memberikan edukasi, pencerdasan, dan peneguhan iman kepada umat lewat buku-buku yang berbobot, katanya begitu. Saya masih ingat itu. Kemudian beliau termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2018 pilihan Majalah Narwastu. Saya masih ingat beliau dulu waktu itu akan datang ke acara penerimaan penghargaan itu di Geraha Betel pada Januari 2019, Timothy. Tapi waktu itu beliau menyampaikan begini,
saya sudah ada gangguan kesehatan. Kalau malam kalau bawa mobil pun penglihatan saya sudah agak rabun, kata begitu. Akhirnya waktu itu yang diminta untuk menerima penghargaan di acara Natal dan Tahun Baru majalah Narwastu, sekaligus pemberian penghargaan kepada 21 tokoh Kristiani 2018. Saya masih ingat itu wartawan inspirasi namanya Sugianto. Ya, Mas Sugi. Ya, dia dulu yang menerima penghargaan dari majalah Narwastu. Kemudian dia sangat senang ketika kita berikan penghargaan karena menurut beliau pemberian penghargaan seperti ini itu akan menyemangati beliau untuk berkarya. Dan kita kenang beliau ini seorang hamba Tuhan yang baik, ya, hamba Tuhan yang luar biasa. Saya masih ingat 2 kali dia pernah berkunjung ke majalah Narwastu, 2 kali juga beliau berdoa untuk majalah Narwastu. Bahkan ketika datang ke majalah Narwastu, dibawa buku karya terbaru Sri Slamet, dan ada juga surat ditulis yang memberikan semangat atau doa untuk tim majalah Narwastu. Seperti yang bisa kita lihat nanti di layar ini tentang atensi dan perhatian Pak Pendeta Dr. Andar Ismail kepada media Kristiani seperti majalah Narwastu. Begitu, Timothy. Oke, Bang. Yang saya tahu juga bahwa Abang selalu mengikuti buku dari buku seri Selamat ini yang setiap kali terbit, Abang selalu beli buku tersebut. Apa pendapatnya tentang buku tersebut, Bang? Ya, saya mulai membaca buku tersebut mulai intens ya, mulai tahun 1998. Ya, saya udah baca bukunya itu dari pertama sekali terbit sampai 30-an edisi seri Selamat yang terakhir ya. Iya. Kita ambil contoh misalnya, beliau terkenal dengan buku Selamat Ribut Rukun, Selamat Natal, Selamat Berpulih, Selamat Berkiprah, Selamat Berteduh, Selamat Berkarunia, Selamat Bergereja, Selamat Berbuah, Selamat Panjang Umur, Selamat Berhikmat, Selamat Berpadu, Selamat Mengindonesia, dan Selamat Tukang Antar. Ini buku-buku yang luar biasa. Bahkan tulisan kita di majalah Narwastu, karena setiap buku beliau terbit selalu kita resensi di majalah Narwastu. Bahkan ada dulu tulisan kutipan di resensi kita pernah dulu dimasukkan ke Sri Slamet itu. Beliau selalu bilang, saya berterima kasih ketika buku saya diresensi, karena tidak banyak orang yang beruntung bukunya diresensi. Karena ketika sebuah buku diresensi, berarti ini buku punya nilai, layak untuk direkomendasikan untuk publik untuk dibaca. Dan saya masih ingat juga ya, beliau ini memberikan apresiasi khusus sampai menelpon saya, karena di majalah Narwastu ada saya tulis di kata penutup di resensi buku, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kado kepada keluarga yang berulang tahun atau menikah, tidak berlebihan kalau buku Seri Selamat ini kita rekomendasikan untuk dijadikan kado ulang tahun pernikahan atau kado buat keluarga yang bersukacita. Bahkan kalau yang kedukaan pun, misalnya baru ditinggal orang yang dicintai atau dikasihi, buku Seri Selamat ini sangat bagus untuk dibaca. Karena buku ini menurut saya meneguhkan iman, membuat ayat-ayat Alkitab yang katakanlah agak susah dicerna, ketika ditulis atau dibahas oleh Pak Pendeta Dr. Andar Ismail, begitu gampang, begitu mudah dicerna. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang katakanlah terlalu tinggi-tinggi, pakai istilah bahasa Inggris segala macam, tidak ada itu. Jadi bahasanya itu begitu populer, kemudian bisa dimengerti berbagai kalangan, baik itu ibu rumah tangga, akademisi, kemudian pimpinan gereja, bahkan termasuk anak-anak muda, anak-anak mahasiswa bisa mengerti dengan begitu gamblang bahasa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Andar Ismail dalam tulisan-tulisan di bukunya. Dan sampai sekarang saya masih tetap menyampaikan, bagi Bapak Ibu yang misalnya ingin memberikan kado kepada keluarga yang berulang tahun, atau ada yang menikah, saya bisa rekomendasikan buku Pak Andar Ismail ini layak dijadikan jadi kado bagi keluarga yang bersukacita atau berdukacita, karena menurut saya isinya cukup bagus, meneguhkan iman, dan banyak pesan-pesan moral, ya, nilai-nilai Kristiani yang disampaikan di sana. Kita membaca itu pun merasa mendapat
wawasan yang luas tentang nilai-nilai Kristen. Saya masih ingat dulu bukunya, ada bukunya yang cukup menarik saya baca dulu, Timothy ya. Itu bukunya tentang Selamat Ribut Rukun. Bagaimana di situ digambarkan Pak Pendeta Andar Ismail tentang hubungan antara keluarga, antara orang tua dengan anak, antara ayah dengan ibu dalam sebuah keluarga, yang ternyata itu jangan dipersulit supaya senantiasa hidup damai. Itu cukup menarik. Dan dalam kesempatan ini juga saya mau menyampaikan buku tersebut dikenang banyak orang buku yang sangat laris. Karena setiap buku Pak Andar Ismail ini terbit, ya biasanya naik cetak ulang lagi karena banyak peminatnya. Jadi bukan hanya katakanlah hanya jemaat GKI karena beliau dari GKI, tapi dari semua lintas gereja, dari HKBP, dari GPIB, Katolik, Pentakosta, kemudian gereja Harismatik, gereja lainnya, bahkan dari lintas iman ada yang membaca bukunya ini. Jadi cukup menarik ya. Bahkan saya masih ingat dulu di gereja kami di GPIB ya, ada dulu pendeta yang suka mengutip tulisan-tulisan Pak Pendeta Andar Ismail ini ketika dia berkhotbah tentang seri selamat. Jadi begitu Timothy. Ya, Bang, yang terakhir, jika kita mengingat kembali Pendeta Andar Ismail, apa kenangan yang paling benar-benar Abang ingat bersama beliau? Ya, yang menurut saya paling berkesan dari beliau adalah ketika beliau datang tanpa sepengetahuan kita, katakanlah mengejutkan ke kantor majalah Narwastu. Beliau waktu itu membawa buku, kemudian membawa media-media terbitan luar negeri untuk kita baca. Itu luar biasa. Itu tidak pernah kita rencanakan, bahkan alamat kantor pun tidak kita kasih. Karena waktu itu setahu saya rumahnya dekat kantor kita di daerah Rawamangun ini, rumah beliau di kawasan Rawamangun ini. Jadi waktu itu beliau datang sendiri menyetir mobil. Saya masih ingat mobilnya, mobil kancil dulu, saya ingat saya, agak kecil ya. Setelah dia datang membawa tumpukan media-media terbitan luar negeri, juga buku seri Selamat terbaru, beliau juga berdoa di kantor kita. Itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap beliau memberikan buku kepada kita, selalu ada tulisan yang memberikan semangat kepada kita, doa dan atensi beliau. Yang berikutnya, yang ketiga ya, saya masih ingat pada tahun 2007 ya, karena beliau dulu selalu menyimak sajian majalah Narwastu. Ada dulu tulisan saya di majalah Narwastu mulai tahun 2001 ya, Timothy, judulnya Refleksi. Ada tulisan saya dulu di sana. Itu tulisan itu ada dulu sampai tahun 2012. Beliau pernah menawarkan ke saya, bagaimana kalau ini Bung Jondro dibukukan? Waktu itu saya bilang, bagaimana Pak membukanya? Tapi harus diedit ulang lagi, dibaca ulang lagi supaya diperbaiki, supaya nanti bisa diterbitkan oleh PT BPK Gunung Mulia. Pernah beliau menawarkan itu. Yang keempat, kesan yang saya ingat dari beliau, ternyata beliau juga cukup rajin menyimak koran nasional Suara Pembaruan ya. Jadi waktu itu ada dulu profil saya dimuat satu halaman warna di koran Suara Pembaruan pada Februari 2014. Ternyata beliau membaca itu, ya. Waktu itu memang di situ saya bicara tentang kiprah majalah Narwastu, kemudian bagaimana Narwastu menampilkan tokoh-tokoh, dia baca itu, ya. Kemudian itu terbit pada hari Jumat sore. Hari Senin saya ditelepon menyampaikan, pokoknya semangat terus Pak Jondro, ya. Saya sudah baca profil Anda di koran Suara Pembaruan, kata begitu. Dia selalu menyapa kita itu dengan kata Anda. Ya, ini beliau ini memang sangat menjaga etika berbicara, walaupun beliau seorang orang tua, beliau tidak menyebut kita itu kamu atau engkau atau kau, tapi selalu bilang Anda. Ini beliau ini luar biasa, dan kami mengenang Bapak Pendeta Andar Ismail ini sahabat majalah Narwastu. Dan dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan, nantiasa sehat, diteguhkan imannya, dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Itu yang bisa saya sampaikan, Saudara Timothy. Oke, Bang, terima kasih atas bincang-bincangnya di podcast Majalah Narwastu. Memang saya pribadi juga memiliki kenangan bersama dengan Pak Pendeta Andar Ismail. Pada tahun 2019 yang lalu, saya disuruh oleh Bang Jondro untuk ke BPK
Gunung Mulia waktu itu, mengambil buku atau apa saya lupa. Di sana saya juga didoakan oleh Pak Pendeta Andar Ismail, bahkan sampai diramal bahwa saya akan menjadi orang yang besar dan saya aminkan itu. Jadi sekali lagi kami turut berduka cita atas berpulangnya Pendeta Dr. Andar Ismail. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Demikianlah perbincangan kami di podcast Mahaja Narwastu. Salam kasih Narwastu, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.